Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 279A ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 6 Mei 2022 dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dalam bahasa Batak Toba, dang mangicaki ibana di nahona ica, dang mangasupi di namanaon na porsuk, alai di pasahat do tu panguhum si tigor rohai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, caci maki adalah kata-kata kotor, kata-kata tidak sopan yang diucapkan untuk mengumpat seseorang, sebagai kata-kata makian, sebagai kata-kata penghinaan, semprotan, umpatan, kutukan, sumpah serapah, gerutuan, ejekan, kata kasar, kata cabul, bahkan kata-kata sumbang. Sebenarnya setiap manusia didorong untuk berbuat baik, berkata-kata baik, berkata-kata menyemangati, memberkati. Pertanyaannya yang sangat penting adalah, apakah motivasi kita ketika kita melakukan kebaikan? Apakah perbuatan baik yang kita lakukan hanya untuk mendapat pujian? Apakah dengan tulus? Dalam kehidupan ini sering kita melihat bahwa orang-orang yang secara tulus hati berbuat baik justru diperlakukan dengan buruk. Pengikut Kristus tidak perlu bertanya untuk apa dia berbuat baik, karena setiap orang percaya harus meneladani Kristus yang mau menderita meskipun ia tidak bersalah. Kristus dicaci maki, namun ia tidak membalas dengan caci maki. Kita pun harus begitu, tidak membalas caci maki orang yang mencaci maki kita. Juga ketika kita menderita ketidakadilan, kita tidak boleh mengancam, tetapi harus menyerahkan kepada Allah yang adalah hakim yang adil. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Demikian hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sikap Tuhan Yesus harus diteladani dalam memperlakukan musuh kita, dalam memperlakukan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ketika Yesus dicaci maki, didera, diolok-olok, disiksa,
Tuhan Yesus justru berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya, walaupun ia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Karena itu, setiap orang percaya harus meneladani Yesus. Demikian Rasul Petrus memberikan penguatan kepada Kristen mula-mula yang mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Di dalam penderitaan hidup yang menekan, mereka bisa saja terdorong untuk membalas, melakukan kejahatan. Karena itu, Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat untuk hidup di dalam Kristus dan mengikuti teladan Yesus berbuat baik sekalipun harus menderita. Kristus hendak menunjukkan bahwa kebaikan itu tidak ada batasnya, bahkan tidak dibatasi oleh penderitaan. Kehidupan yang dijalani oleh Kristus inilah yang patut diteladani umatnya, kapanpun, dimanapun kita meneladaninya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 279A ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.